Dan dalam kebaktian kedua ini tema yang dibahas adalah Yesus bukan alternatif jalan ke surga. Nah saudara, kalau kita belajar lebih dalam soal masalah pandangan tentang keselamatan, maka di dalam dunia agama atau teologi itu biasanya ada 3 pandangan yang dibahas. Pandangan pertama itu namanya pluralisme. Pandangan yang kedua namanya inklusivisme. Pandangan yang ketiga namanya eksklusivisme. Nah itu apa? Nah pandangan pluralisme itu mengatakan bahwa sebenarnya setiap agama dapat menyelamatkan. Asal si pemeluk agama itu betul-betul hidup taat sesuai ajaran agamanya, maka agamanya dapat menyelamatkan dia. Kalau ada orang Islam, jadilah Islam yang baik, maka mati masuk surga. Ada orang Hindu Buddha, jadilah Hindu Buddha yang baik, kamu mati masuk surga. Kalau jadi orang Konfusius, jadilah penganut Konfusiusme yang baik, maka kamu akan selamat atau masuk surga. Itu namanya pluralisme. Sementara pandangan kedua itu namanya inklusivisme. Nah, paham inklusivisme ini dia mau lebih toleran dengan agama lain. Makanya dia percaya bahwa Yesus itu satu-satunya jalan ke surga. Tapi nanti yang masuk surga itu bukan hanya orang Kristen, tapi orang agama lain juga bisa masuk ke surga. Yesus memang satu-satunya jalan, tapi itu satu-satunya jalan khusus orang Kristen. Jadi untuk kamu orang Kristen, untuk masuk ke surga kamu harus melalui Yesus. Tetapi untuk orang agama lain masing-masing sudah punya jalan sendiri-sendiri. Jadi sambil mempertahankan Yesus itu satu-satunya jalan, tetapi dibuat lebih inklusif bahwa agama lain pun bisa selamat. Atau mereka juga bisa berkata bahwa nanti akan ada orang Hindu, Buddha, Islam, Konghucu, apa saja bisa selamat, tapi Yesuslah yang menyelamatkan mereka di dalam agama mereka. Jadi Yesusnya pergi ke Islam dan menyelamatkan sejumlah orang Islam. Yesusnya pergi ke Hindu, pergi ke Buddha, pergi ke mana-mana dan menyelamatkan orang di dalam agamanya. Tanpa orang itu harus menjadi Kristen dan mengakui Yesus sebagai Tuhan. Nah, itu namanya inklusif. Sementara pandangan ketiga namanya pandangan eksklusivisme. Ini percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan, bukan hanya untuk orang Kristen tapi untuk seluruh dunia. Dan siapapun yang tidak percaya kepada dia itu tidak mungkin diselamatkan. Ya. Nah, ada seorang namanya Chris Wright, dia bilang begini. Pandangan ini eksklusif itu menyatakan bahwa jika Yesus Kristus secara unik adalah kebenaran dan satu-satunya jalan keselamatan bagi umat manusia, itu berarti agama-agama lain itu tidak merupakan jalan keselamatan. Kalau Yesus unik, dia menjadi satu-satunya jalan, berarti tidak bisa ada jalan lain di dalam agama apapun, itu tidak ada. Dari apa yang dikatakan oleh Wright ini, kita bisa lihat bahwa dia menegaskan bahwa yang pertama, Kristus adalah satu-satunya jalan, dan agama yang lain atau kepercayaan atau iman yang lain itu tidak merupakan jalan, dan karenanya itu tidak bisa diselamatkan. Itu senada dengan seorang penulis lain namanya Ejid Fernando. Dia bilang begini, pandangan Kristen tradisional tentang agama dunia disebut eksklusivisme. Di sini Injil Kristen dianggap sebagai satu-satunya kebenaran, dan penerimaan terhadap Injil ini merupakan satu-satunya jalan bagi manusia untuk bisa diselamatkan. Ini pandangan eksklusif dan sebenarnya adalah pandangan yang setia kepada Alkitab. Orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang Alkitabiah memang harus percaya bahwa Yesus itu satu-satunya jalan keselamatan dan bukan hanya salah satu alternatif dari banyak jalan.
Nah sekarang saudara-saudara, dasarnya apa kita percaya demikian? Nah saya ingin memberikan beberapa dasar pada kita hari ini. Pertama saudara-saudara, kita melihat ada pernyataan eksplisit dari dalam Alkitab. Ada pernyataan eksplisit dari dalam Alkitab, ada banyak ayat. Saya berikan saja beberapa yang paling terkenal. Yang pertama adalah Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ada seorang pendeta berkata bahwa ada 3 kemungkinan dari ayat ini. Pertama, Alkitabnya salah. Yesus tidak pernah katakan itu. Tapi dimasukkan di dalam Alkitab. Itu biasa orang-orang liberal. Seorang pendeta namanya Yohanes Rahman. Dia bilang bahwa ayat ini palsu. Yesus tidak pernah mengucapkan ayat ini. Yesus tidak pernah mengucapkan ayat ini, dan ini adalah hasil dari karangan mazhab Yohanes, Rasul Yohanes yang ditaruh ke mulut Yesus. Jadi sebenarnya Yesus tidak pernah ucapkan ini, tapi bisa masuk dalam Alkitab. Atau kemungkinan kedua adalah memang kitab suci berkata seperti itu, Yesusnya yang berdusta. Makanya orang yang sama Yohanes Rahman berkata bahwa Yohanes 14 ayat 6 itu tidak pernah diucapkan oleh Yesus. Seandainya Yesus memang pernah mengucapkannya, dia salah besar. Itu yang ngomong di pendeta loh. Ya, dan dosen sekolah teologi dari gereja GKI. Untungnya GKI sudah pecat dia. Ya, dan sekarang sudah almarhum. Ya. Tapi dia mengatakan demikian bahwa Yohanes 14 ayat 6 itu tidak asli. Seandainya Yesus memang pernah mengucapkannya, Yesus telah salah besar. Jadi kemungkinan pertama adalah memang Alkitabnya salah. Kemungkinan kedua Alkitab benar, hanya Yesusnya yang salah ngomong. Dan kemungkinan yang ketiga, Yesus memang mengatakan itu dan benar, dan Alkitab mencatatnya secara benar. Lalu pendeta ini mengatakan, dari 3 kemungkinan ini kamu pilih mana? Kalau kamu pilih nomor 1 dan nomor 2, lebih baik kamu pindah agama lain saja. Karena untuk apa jadi Kristen, percaya kitab sucinya salah atau percaya Tuhannya salah? Tapi kalau kamu percaya yang nomor ketiga, itu berarti bahwa kamu harus menerima Yesus memang mengatakan demikian. Kitab suci benar mengatakan demikian. Dan di sini ayat ini dikatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Di dalam teks Indonesia hanya bilang jalan, kebenaran dan hidup. Tapi di dalam bahasa asli Alkitab, bahasa Yunani itu ada definite artikelnya. Definite artikel ada kata ho di situ. Yang kalau dalam bahasa Inggris ada definite article de. Makanya dikatakan I am the way, I am the truth and the life. Dan kata de ini harusnya terjemahkan begini, akulah jalan itu, akulah kebenaran itu, akulah hidup itu. Dan ini secara implisit menyatakan bahwa akulah, bukan hanya aku jalan. Karena aku jalan implisit mungkin ada jalan lain. Tapi akulah jalan itu artinya memang tidak ada jalan lain. Akulah kehidupan itu, tidak ada kehidupan yang lain. Dan akulah kebenaran itu, tidak ada kebenaran lain. Dan ini sangat-sangat eksklusif klaim yang diucapkan Yesus. Yang masalahnya adalah bahwa tidak ada nabi manapun berani ucapkan itu. Tidak pernah ada rasul manapun, tidak pernah ada guru agama, tidak pernah ada pendiri agama pun yang berani mengucapkan kalimat seperti itu. Dalam salah satu buku saya tentang keunikan Yesus Kristus, saya mengatakan salah satu yang unik dari Yesus adalah dia selalu menjadikan dirinya menjadi pusat pengajarannya. Sementara yang lain bicara, mereka menunjuk kepada Allah, tetapi Yesus menunjuk pada dirinya. Itulah sebabnya dia selalu berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, akulah roti hidup, akulah pintu, akulah pokok anggur. Semua aku. Guru yang lain meniadakan diri, tapi Yesus itu mengangkat dirinya dan menjadikan dirinya menjadi pusat pengajarannya. Guru agama macam apa ini? Bahkan saya membuat satu kutipan. Krishna berkata, ya, Muhammad berkata, aku nabi pemberita jalan. Krishna berkata, kulihat jalan.
New Age Movement berkata kami sedang menuju ke sana, tapi hanya Yesus yang berkata akulah jalan. Berbeda sekali dengan guru agama manapun. Selanjutnya saudara-saudara, di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, kalau dikatakan bahwa mungkin Yohanes 14 ayat 6 itu hanya khusus orang Kristen, tapi di Kisah 4 ayat 12 ini diucapkan oleh Rasul Petrus, dan dia tidak mengucapkannya untuk orang Kristen. Dia tidak sedang mengatakan itu kepada orang-orang yang sudah percaya, tapi dia di hadapan para pemuka agama lain, yaitu agama Yahudi. Dia dengan tegas mengatakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan yang olehnya manusia diselamatkan. Itu berarti bukan hanya untuk Kristen, tapi berlaku untuk kamu orang Yahudi. Maka orang Yahudi atau orang Israel yang tidak percaya kepada Yesus pun tidak bisa diselamatkan. Yang Yahudi saja kalau tidak percaya Yesus nggak diselamatkan, apalagi kau yang bukan Yahudi. Ya kan? Yang tidak percaya pada Yesus bagaimana mungkin bisa diselamatkan? Dan ini berarti bahwa kata-kata ini, kebenaran ini berlaku secara universal bagi orang agama apa saja, kepercayaan apa saja. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Lalu saudara-saudara, Rasul Yohanes bilang di 1 Yohanes 5, 11-12, inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup kekal dan kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Allah berikan hidup kekal, tapi hidup itu di dalam anaknya. Itu sama seperti begini saudara-saudara. Ada satu kotak, saya ngisi kotak itu, dalam kotak itu ada HP. Lalu saya tawarkan kotak itu kepada kamu. Kalau kamu terima kotaknya, kamu dapat HP-nya. Tapi kalau kamu tolak kotaknya, kamu tidak dapat HP-nya. Karena aku memberikan kepada kamu sebuah HP, dan HP itu ada di dalam kotak. Terima kotak, terima HP, tolak kotaknya, tolak HP-nya. Allah hanya mau mengaruniakan keselamatan, hidup kekal kepada manusia. Tapi dia hanya menentukan bahwa hidup kekal itu hanya bisa diterima di dalam anaknya. Makanya dikatakan di dalam ayat yang ke-12, barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Nah, bagaimana orang-orang yang mau hidup kekalnya tapi tidak mau anaknya? Cobalah tanya pada semua agama, apakah mereka mau hidup yang kekal? Mau. Semua manusia dalam berbagai kebudayaan mengharapkan hidup kekal. Kenapa orang-orang Mesir membuat mumi? Karena mereka mengharapkan ada hidup kekal. Nanti jiwa mereka kekal, tapi pada waktu mereka hidup kembali tubuhnya nggak ada, bagaimana? Untuk itulah mereka mengawetkan tubuh, melakukan mumifikasi supaya apa? Supaya nanti pada kehidupan yang akan datang jiwa bisa menemukan kembali tubuhnya. Artinya ada pengharapan untuk hidup yang kekal. Tanya semuanya, kepengen masuk surga pasti mau, tapi mau percaya Yesus tidak mau. Bagaimana kamu bisa mendapatkan keselamatan sedangkan Allah mengaruniakan keselamatan hanya pada Yesus? Hari-hari di media sosial saya hanya lihat banyak orang terus menghina Yesus. Masa Tuhanmu kok pakai kolor kayak di tiang jemuran? Saya sebenarnya rasanya mau marah, tapi ya sudahlah. Bagaimana jenis seperti itu yang menghina Yesus tapi mau dapatkan hidup yang kekal? Allah tidak memberikan hidup kekal di tempat yang lain. Dia hanya memberikan lewat satu saja, yaitu di dalam anaknya. Ya. Lalu Rasul Paulus bilang 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, maka Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Pengantaranya cuma satu, mediatornya, penghubungnya cuma satu, dan itu adalah Yesus. Jadi bagaimana kamu bisa sampai kepada Allah tapi menolak satu-satunya pengantara? Maka biarpun kamu mau teriak Allah, Allah, Allah satu hari berapa kali juga, kalau tidak lewat pengantaranya,
Bagaimana bisa nyampe? Maka saudara-saudara, ada banyak ayat yang menyatakan itu. Tapi apa yang saya berikan 4 ayat ini, itu merupakan 4 ayat yang sangat kuat, yang menegaskan secara eksplisit bahwa Yesus itu bukan salah satu alternatif keselamatan. Dia satu-satunya jalan keselamatan. Lalu yang kedua, saudara, orang yang tidak percaya kepada Yesus akan binasa, masuk neraka. Saudara-saudara, jangan percaya omong kosong yang mengatakan neraka tidak ada. Ya, orang saksi Yehova yang didirikan oleh Charles Taze Russell itu mengatakan neraka tidak ada. Bagi dia rasanya tidak masuk akal kalau Allah yang Maha Kasih bisa melemparkan orang ke neraka selama-lamanya. Satu kali saya berdialog dengan orang saksi Yehova yang tidak percaya dalam neraka. Lalu dia bilang, Pak, seandainya Bapak hidup 70 tahun dan tiap detik berbuat dosa, mati masuk mana? Ya neraka dong. Kalau Bapak hidup 70 tahun, setiap detik berdosa, berarti Bapak berdosa 70 tahun. Lalu masuk neraka berapa lama? Selama-lamanya. Adilkah? Dosanya 70 tahun, masuk neraka selama-lamanya. Itu gak adil dong. Terus saya bilang, kalau begitu yang adilnya bagaimana? Yang adilnya adalah dosa 70 tahun, masuk neraka 70 tahun, habis itu keluar lagi. Itu baru adil. Lalu saya bilang, oh begitu ya. Kalau begitu adil itu artinya lamanya hukuman harus sama dengan lamanya berdosa. Ya iya. Oke. Kalau ada seorang melakukan dosa, memperkosa orang, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk memperkosa seseorang? Ayo, yang pernah lakukan bukan? 5 menit. Oke. Sampai lapor polisi, masuk pengadilan, hakim bilang, karena kamu memperkosa 5 menit. Dan karena itu supaya adil, kamu masuk penjara 5 menit, habis itu keluar lagi. Adil? Tidak. Kenapa? Berdosa cuma 5 menit. Akibat yang dihasilkan itu bisa mempengaruhi orang itu seumur hidup. Karena itu kalau kamu dihukum lebih dari 5 menit, dihukum 10 tahun, itu baru adil. Justru hukum 5 menit tidak adil. Dosamu itu adalah perlawanan, serangan terhadap kesucian Allah. Kamu harus dihukum oleh Allah. Tapi Allah sudah kirim anaknya, kau tolak lagi. Kira-kira layak ke kau dilemparkan ke neraka? Sangat layak. Jadi jangan mengatakan bahwa neraka tidak ada. Hanya karena tidak dilihat, hanya karena tidak bisa kita tangkap dengan indera kita, lalu kita bilang tidak ada. Sesuatu yang tidak terlihat belum tentu tidak ada. Kemarin saya bicara di pemuda, saya bilang, pernahkah saudara percaya ada listrik atau tidak? Percaya. Listrik itu bentuknya bagaimana? Panjang, lonjong, segitiga atau bulat? Nggak ada, kan nggak kelihatan. Listrik tidak terlihat. Karena listrik tidak terlihat, maka dia tidak ada. Coba kau pegang kabel telanjang, coba. Langsung kamu sadar dia ada, bukan? Kalau begitu tidak terlihat, tapi ada. Ketika Yuri Gagarin pertama kali pergi ke bulan, naik pesawat Apollo itu, lalu keliling-keliling bulan, dia lihat-lihat, cari-cari mana itu surga, mana neraka. Tidak ada. Akhirnya pulang ke bumi, lalu mengatakan, aku sudah sampai ke bulan dan ternyata dilihat-lihat surga tidak ada, neraka tidak ada. Lalu seorang pendeta menulis menanggapi dia, memang saja kau tidak lihat neraka. Karena waktu kau pergi ke bulan, kau tetap di dalam pesawatmu dan tetap pakai tabung oksigen. Kalau berani, keluar dari pesawatmu, cabut tabung oksigenmu, saya jamin kau langsung lihat neraka. Saudara-saudara, kalau neraka tidak ada, maka pembohong paling besar adalah Yesus. Karena tidak ada nabi, tidak ada rasul yang paling banyak bicara tentang neraka kecuali Yesus. Nah, karena itu saudara-saudara, Alkitab memang berkata bahwa dosa itu dihukum, dan dengan hukuman yang terberat itu adalah neraka. Yohanes 8 ayat 24, jikalau kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan mati di dalam dosamu. Dan mati di dalam dosa, ujungnya neraka. Dalam Wahyu 21, ini diberikan daftar orang masuk neraka tuh ya.
Tapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang pembunuh, orang sundal, tukang sihir, penyembah berhala, semua pendusta, mereka akan mendapatkan bagian dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Coba lihat dari awal. Jenis pertama yang masuk neraka siapa? Orang-orang, tetapi orang-orang penakut. Ini ranking 1 masuk neraka. Bukan berarti takut anjing, takut cicak, bukan. Tapi ini orang yang terlalu takut risiko sampai tidak mau percaya Yesus. Wih, nanti kalau saya percaya Yesus, apa kata dunia? Saya percaya Yesus, apa kata keluarga? Kalau saya percaya Yesus nanti bagaimana? Karena takut dia tidak percaya. Orang-orang itu akan masuk ke dalam neraka. Alkitab dengan tegas mengatakan itu. Maka siapapun yang tidak percaya, jangankan dari agama lain, di dalam Kristen pun kalau tidak percaya, tidak akan mungkin selamat. Karena itu jangan heran nanti ada banyak orang Kristen masuk neraka. Oh, tapi kita sudah Kristen Pak, dah jaminan. Ya, saudara, saya sering tanya, Tuhan Yesus punya 12 murid, rasul. Ada yang masuk neraka? Ada tidak? Ada. Siapa? Yudas Iskariot. Rasul itu jabatan paling tinggi dalam perjanjian baru. Rasul saja ada yang masuk neraka. Sekarang saya tanya, kalau rasul bisa masuk neraka, pendeta bisa masuk neraka tidak? Pengurus gereja bisa atau tidak? Jemaat? Apalagi? Artinya jabatan di dalam agama tidak pernah bisa jamin orang selamat. Ini ada cerita. Satu hari ada pendeta mati, tiba-tiba dia mendarat di neraka. Waktu dia mendarat di neraka, dia kari, kenapa ya saya pendeta kok masuk neraka? Dia jalan-jalan di neraka, dia ketemu pendeta lain. Bapak pendeta kenapa juga ada di sini? Mereka dua jalan-jalan, ketemu sama sana. Ketemu ketua daerah. Bapak ketua daerah bisa ada di sini. Lalu ketua daerah, diam-diam. Bapak ketua sinode juga ada di sebelah. Itu artinya bahwa memang jabatan di dalam agama pun tidak pernah bisa jamin keselamatan. Maka tidak usah bicara soal agama lain. Bahkan di dalam Kristen sendiri, kalau dia tidak pernah sungguh-sungguh percaya Yesus, tidak mungkin selamat. Banyak orang Kristen hanya KTP-nya saja Kristen. Di kampung saya sana itu kalau Natal, ya, itu gereja tidak muat, harus buka tenda di jalan, tutup jalan dulu. Kenapa? Banyak orang baru keluar dari persembunyiannya waktu Natal. Pendeta Raprap berkata bahwa kapal selam konvensional itu mampu menyelam di dalam laut 3 minggu baru keluar. Tapi katanya Amerika mampu membuat kapal selam lebih canggih, bisa menyelam 3 bulan baru naik ke permukaan. Tapi ada kapal selam lebih canggih, yaitu kapal selam orang Kristen. Dia bisa menyelam 11 bulan. Habis itu baru dia keluar lagi. Nah, kalau modelnya seperti itu, ini orang Kristen KTP, mana mungkin bisa diselamatkan? Karena itu Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa kalau orang tidak percaya, termasuk orang beragama sekalipun tidak percaya, tak mungkin diselamatkan. Sekarang yang ketiga, di dalam perjanjian lama, Allah berulang kali memberikan satu jalan saja untuk bebas dari hukuman. Pertama, mari kita lihat kasus banjir Nuh. Tuhan mau menghukum dunia ini dengan air bah. Dan dia bilang pada Nuh, siapkan bahtera. Allah mau merancangkan keselamatan buat Nuh dan keluarganya. Dan cara menyelamatkannya, Tuhan Allah hanya berikan satu cara, yaitu lewat bahtera. Itu pun bahteranya tidak 2, cuma 1. Maka cara Allah menyelamatkan manusia dari hukuman air bah itu hanya satu cara, satu-satunya, yaitu lewat bahtera. Maka orang yang mau mencari jalan selamat di luar bahtera, kita berenang saja, kita pakai pelambung saja, kita naik pohon saja, pasti mati. Kenapa? Karena Alkitab berkata air menutupi sampai gunung-gunung yang paling tinggi. Artinya memang tidak ada jalan keluar lain, tidak ada jalan selamat lain dari hukuman Allah lewat banjir Nuh itu. Satu-satunya hanya lewat bahtera. Berarti kita bisa lihat di dalam penghukumannya, Allah menyediakan jalan keselamatan tidak banyak. 1, cari jalan lain di luar bahtera, kamu almarhum.
Yang kedua, kasus di Keluaran 12, darah pada ambang pintu. Kalau saudara baca kisah Keluaran, maka saudara lihat bahwa Tuhan akan memberikan tulah kematian anak-anak sulung di Mesir. Dan supaya selamat hanya satu caranya, sapukan darah di ambang pintu. Ketika Tuhan menulahi Mesir dan dia melihat ada darah di ambang pintu, dia akan melewati. Kata melewati itu dari bahasa Ibrani Pesah. Dari Pesah itu menjadi Paskah. Maka darah itu menyelamatkan isi rumah. Rumah yang tidak ada tanda darah dibinasakan. Rumah yang ada darahnya itu diselamatkan. Dari situ konsep selamat karena darah. Itu menjadi konsep yang mencapai penyempurnaannya di dalam perjanjian baru. Berarti Allah mau membinasakan semua orang, tapi dia hanya berikan satu cara selamat, yaitu lewat darah. Kamu mau cari cara lain, kamu akan binasa. Dan itu berarti darah apa yang ditaruh di sana? Darah domba Paskah. Dan itu adalah gambaran tipe dari Kristus. Maka Paulus bilang dalam 1 Korintus 5 ayat 7, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Kasus yang ketiga itu adalah kasus ular tembaga di dalam Bilangan 21. Bangsa Israel terlalu bersungut-sungut, mengeluh, dan mereka menghina makanan mana yang Tuhan berikan. Dan itu membuat Tuhan murka dan mau menghukum mereka. Dan Bilangan 21 ayat 8, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ya, buat ular tedung, taruhlah pada sebuah tiang. Setiap orang yang terpagut, jika dia melihatnya akan tetap hidup. Tuhan hukum dengan ular pagut bangsa Israel, mati banyak orang. Tapi Tuhan hanya kasih satu cara selamat, yaitu buat ini ya, ular tedung, taruh di situ. Siapa yang kena pagut, cukup dia lihat yang dipegang Musa, dia selamat. Adakah cara lain untuk selamat? Tidak. Tuhan hanya memberikan satu. Dan nanti saudara-saudara, di dalam Yohanes pasal 3, 14-15, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kalau begitu kita lihat di perjanjian lama, kasus banjir Nuh, satu jalan untuk keselamatan. Kasus Keluaran, satu jalan, yaitu lewat darah. Kasus Bilangan, satu jalan, yaitu patung ular itu. Allah berulang kali dalam perjanjian lama, kalau mau menyelamatkan, dia hanya kasih satu jalan. Tidak kasih lebih dari satu, dua, awal, satu setengah juga tidak. Nah, maka Allah yang konsisten di dalam perjanjian baru, dia hanya berikan satu jalan keselamatan, yaitu lewat Yesus. Karena itu keselamatan hanya melalui Yesus saja. Itu bukan sesuatu yang dadakan, tidak. Itu dipersiapkan dari perjanjian lama. Gambaran-gambarannya hanya satu-satunya jalan itu. Maka mencari jalan selamat lain akan berujung di neraka. Sekarang yang keempat, penderitaan Yesus yang luar biasa hebatnya. Saudara-saudara, Yesus itu menderita dengan begitu hebat. Kalau saudara nonton film The Passion of the Christ, saudara akan melihat betapa menderitanya Yesus. Tapi bahkan menurut saya, gambaran dalam The Passion of the Christ pun belum mendapatkan gambaran yang asli. Jauh, sesungguhnya Yesus jauh lebih menderita dari itu. Ya, dia sudah menderita sebelumnya, tapi penderitaan ketika dicambuk itu, cambuk Romawi itu bukan cambuk kayak kita cambuk sapi, tidak. Cambuk Romawi itu satu gagang, itu dengan beberapa cabangnya, masing-masing cabang itu ditaruh semacam tulang yang runcing berbentuk seperti mata kail seperti ini, ya. Dan begitu ditaruh, trek, maka seperti mata kail menancap ke di dalam daging. Begitu ditarik, krek, maka itu daging semua ikut robek. Makanya Leon Morris berkata, seorang yang dicambuk itu belakangnya tuh seperti bubur. Karena dengan posisi semacam ini, si
terhukum itu akan melepaskan pakaiannya dan dia akan seperti ini. Lalu dipukul oleh sebelah sini. Dan itu dipukul sampai bagian belakang pundak itu kayak bubur. William Hendrickson berkata, bahkan isi perut itu bisa dilihat dari belakang. Betapa mengerikannya cambukan yang dialami. Setelah itu bayangkan saudara bahwa ketika pundak sudah menjadi bubur itu, dia harus pikul salibnya menuju ke Golgota. Dan dia tentu saja tidak kuat. Dia mengalami pendarahan hebat, hipovolemik. Itulah sebabnya perlu Simon orang Kirene membantu dia. Sampai di tempat penyaliban. Saudara, jangan pikir orang Romawi itu kengangguran. Ya, mereka tiap hari salibkan orang. Banyak orang disalib. Bukan Yesus satu-satunya disalib. Mereka sudah pakar dalam penyaliban. Dan begitu saudara dipakukan, ada dua teori. Apakah Yesus dipaku di sini atau di sini? Ada yang mengatakan tidak mungkin di sini. Karena kalau dipaku di sini, berat tubuh akan menarik ke bawah. Sehingga itu membuat robek. Sehingga banyak orang mengatakan tidak. Itu ada di sini. Dan di sini ini ada satu urat saraf di situ. Dan kalau saudara pegang baik-baik, ada rongga di antara tulang. Nah, paku dimasukkan dari sana. Dan itu sakitnya begitu luar biasa. Urat saraf ulna yang ada di sini itu sangat sakit. Nah, lalu saudara-saudara, setelah itu kita bisa melihat setelah dia dibagukan, sudah ada di atas paku. Mereka bukan orang sopan yang sebelum saudara pernah ikut pemakaman ya? Yang mayatnya ditaruh pelan-pelan, hati-hati. Ayo turun lurus, hati-hati. Padahal biar tergoncang pun kan mayat gak rasa kan. Harusnya ayo 1, 2, 3 lemparlah peti batu tak. Mayatnya juga gak sakit. Tapi tetap hati-hati. Tapi salib itu setelah yang tersalib begini, mereka masih mempermainkan dengan mendorong salib jadi bluk. Kita ini ada gerakan refleks begitu jatuh tangan ini. Tapi kalau tangan dipaku, tidak ada pertahanan, maka itu wajahnya menghantam tanah. Dan kaki dan tangan yang sedang terpaku begitu kena. Saudara pikir mereka sopan-sopan, ayo turun pelan-pelan, masuk lubang salib. Tidak. Mereka ngangkat setinggi-tingginya dan dibanting blek. Waktu blek, maka seluruh goyangan tangan dan kaki, maka paku-paku yang menancap itu membawa penderitaan yang bisa bikin orang gila. Lalu saudara, mereka bukan orang kegangguran. Kalau salib kita biasanya rata ya bagian depannya. Tapi tidak. Salib ada vertikalnya, ada horizontal. Nah, pertanyaannya, yang mana di depan? Ini vertikal horizontal di belakang atau horizontal di depan? Banyak ahli mengatakan bukan begini, tapi begini. Kalau posisinya begini, berarti tubuh Yesus ada di sini. Tapi untuk tangannya terpaku ke belakang, itu harus ada tarikan ke belakang. Jadi posisi tangan tidak rata begini. Harus begini. Itu juga harus begini. Saya minta satu orang untuk berdiri seperti ini sampai saya khotbah selesai. Bisa. Saudara bayangkan, jadi itu tertarik dan besar kemungkinan tulang-tulangnya lepas. Dan itu menjawab nubuat Mazmur. Sendi-sendiku terlepas. Dan saudara ingat, punggung sudah jadi bubur. Dan untuk bisa bernapas di atas kayu salib, dia duduknya harus begini. Yang menentukan ini tulang ini. Selama tulang ini masih ada, si tersalib bisa bernapas. Makanya ketika para prajurit datang lihat dua penjahat itu masih hidup, mereka langsung palu di sini, patah, tidak bisa bernapas lagi, mati. Maka saudara bayangkan, begitu terus, maka terjadi gesekan antara pundak yang telah jadi bubur karena cambukan dengan sepotong kayu kasar. Itu kayak saudara punya luka di tangan, coba ambil kayu. Saudara nggak gila. Tapi Yesus tidak bisa menghindar, tuh harus mau bernapas, artinya harus gesekan pundak dengan kayu salib. Dan itu penderitaannya begitu luar biasa. Mengerikan sekali penderitaan itu. Dan itu belum terhitung penderitaan rohani. Memang
Rasa sakit pasti membuat Yesus teriak. Tapi Alkitab tidak catat waktu tangannya dipaku dia teriak. Tidak. Tapi Alkitab justru mencatat dia berteriak, Eli, Eli lama sabachthani. Ketika dia dipisahkan dengan Allah Bapa. Allah Bapa meninggalkan dia di atas kayu salib. Dia berteriak, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Pertanyaannya, kenapa Allah Bapa meninggalkan dia? Karena waktu Adam dan Hawa berdosa, Allah Bapa mengusir orang berdosa. Terpisah. Allah Bapa meninggalkan orang berdosa. Kalau Yesus mau menanggung dosa, maka dia harus menanggung perpisahan itu juga. Supaya nanti orang yang percaya kepada dia tidak pernah berpisah lagi dengan Allah selama-lamanya. Maka di atas kayu salib dia menanggung perpisahan. Dan karena perpisahan itu, dia berteriak dengan sangat menyayang, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini penderitaan menurut para teolog, ini penderitaan yang paling menyakitkan di atas kayu salib. Saudara, kalau saudara tidak terlalu cinta-cinta amat sama pasanganmu, mau pisah-pisahlah, no problem. Tapi makin dua orang saling mencintai, itu makin sakit kalau berpisah. Ada yang pernah putus cinta di sini? Itu saudara menikmati sedikit dari penderitaan Kristus. Rasa sakitnya itu. Ada suami istri yang saling mencintai, tapi kawin bertahun-tahun tidak punya anak. Akhirnya suami datang pada istrinya, Ma, saya kepengen anak walaupun saya mencintaimu, tapi kita harus cerai, saya akan nikah lagi. Di luar dugaan istri setuju. Boleh Pak, tapi ada permintaan. Karena dulu kita menikah, daftar undangan masih ada, tempat di hotel mana menikah ada. Kalau Papa mau cerai, saya minta acara resepsi perceraian. Bikin kembali di hotel yang sama, undang kembali orang-orang yang sama. Persyaratan itu. Maka laki pun setuju, dibikinlah resepsi perceraian. Undang orang-orang yang sama. Dan acara perceraian disaksikan oleh banyak orang. Dan karena pada dasar suami ini juga masih cinta istri, bahkan membayangkan bahwa dia akan berpisah itu bikin dia menderita. Lalu akhirnya dia minum. Dia minum sampai akhirnya mabuk, dia jatuh. Lalu dalam keadaan mabuk dia bilang, Mama, kita segera berpisah. Lihatlah semua yang ada di rumah ini. Ambil apa yang Mama rasa paling berharga, bawa pulang ke rumah Mama. Lalu jatuh pingsanlah sang suami. Besok pagi suami bangun. Suami sadar, di mana saya? Ternyata dia ada di rumah sang istri. Lalu dia bilang, Ma, kenapa saya ada di sini? Lalu istri bilang, sebelum Papa pingsan, Papa bilang, Ma, sebelum berpisah, ambillah apa saja yang Mama pikir paling berharga, bawa ke rumah. Dan bagi Mama, Papa lah yang paling berharga. Jadi dibawa pulang ke rumah. Susah itu berpisah. Kalau orang saling mencintai, susah berpisah. Tapi di dunia ini tidak ada dua pribadi yang paling mencintai dengan kualitas cinta sebagai sang bapa dan sang anak. Bapa telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Tapi gara-gara dosa harus terpisah. Itu penderitaan yang luar biasa. Nah, sekarang saudara coba pikir ya. Allah Bapa memberikan anaknya untuk menderita luar biasa. Yesus pun menderita luar biasa. Sekarang saudara pikir, masuk akalkah penderitaan sehebat itu diterima hanya untuk menambah salah satu jalan keselamatan? Padahal sebenarnya ada jalan keselamatan yang lain sudah ada. Sebodoh itukah Allah Bapa merelakan anaknya menderita hanya untuk menambah satu jalan lagi? Padahal sudah ada banyak jalan. Masuk akalkah Yesus menanggung penderitaan sehebat itu hanya untuk tambah satu jalan padahal sudah ada 7? Allah Bapa dan Yesus tidak sebodoh itu. Dan itu masuk akal karena tanpa itu tidak ada jalan. Dan kalau satu-satunya jalan lewat penderitaan yang hebat, maka dia lakukan itu. Itu pengorbanan yang luar biasa.
Sekarang saudara, saya kasih gambaran. Saudara ada di gedung lantai 20. Di atas kebakaran dan gedungnya akan runtuh. Semua orang sudah menyelamatkan diri. Sisa saudara dan anak umur 2 tahun. Saudara mau menyelamatkan anak ini bagaimana? Akhirnya sebelum gedung itu runtuh, saudara pegang anak ini umur 2 tahun. Loncat dari lantai 20, melayang turun. Sebelum menghantam aspal, saudara lempar anaknya ke sana. Ditangkap, anaknya selamat. Saudara pecah kepalamu dan saudara mati. Anak itu selamat. Saudara pahlawan? Yes, saudara pahlawan. Tapi bayangkan ceritanya begini. Sebelum gedungnya runtuh, tiba-tiba ada helikopter datang. Pak, ayo bawa anaknya, naik helikopter, kita tinggalkan gedung hampir runtuh. Lalu saudara bilang, biar, saya nggak mau helikopter, saya mau lompat saja. Akhirnya saudara pilih lompat dan anak selamat, saudara mati, padahal helikopter ada. Saya tanya, saudara pahlawan? Saudara orang bodoh. Kenapa? Ada jalan selamat yang lain, kenapa pilih mati? Kalau ternyata ada jalan keselamatan lain di dunia ini dan Yesus pilih mati, itu kebodohan. Bukan juru selamat, itu orang bodoh. Tapi kita percaya Allah Bapa tidak bodoh, Yesus Kristus tidak bodoh. Penderitaan yang sehebat itu ditempuh karena memang itu satu-satunya cara demi penyelamatan. Tapi pertanyaannya Pak, ini sering kali ditanya oleh orang Islam, toh kalau mau selamat ya kenapa nggak selamatkan pakai acara mati-mati segala? Kan gitu kan? Allah kan Maha Kuasa, kalau mau selamatkan, selamatkan saja orang berdosa. Gak usah pakai acara mati, repot sekali. Karena begini, kalau ada juru selamat tidak boleh. Allah tidak bisa tidak menghukum. Ada pemuda di sini? Anak muda? Nggak ada, tua semua? Hah? Ada? Coba, mohon coba 2 anak muda maju ke sini. Tolong minta 2 orang yang masih muda naik di sini. Jangan takut, ayo. 1 lagi. Ayo tambah 1 orang. Jojo namanya. Jojo, ayo Jojo. Oke. Andai kata saya Tuhan Allah, saya punya hukum, jangan mencuri barang saya. Hukuman saya adalah mencuri barang saya, hukumannya 100 kali tampar. Saya tidak bisa tidak tampar, harus tampar. Ternyata beliau mencuri barang saya. Ya, keadilan saya membuat saya harus menampar. Kalau saya tidak tampar, saya tidak adil. Tamparnya berapa kali? Harus 100 kali. Kalau tidak 100 kali, saya tidak konsisten. Karena saya menetapkan, siapa mencuri, saya tampar 100 kali. Tapi saya sebenarnya sayang dia. Saya nggak mau dia kena tampar. Karena saya mengasihi. Tapi keadilan saya membuat saya harus tampar. Kalau saya tidak tampar, saya tidak adil. Tapi kalau saya tampar dia dan dia kena tampar, saya kok rasanya tidak mengasihi. Jadi saya mau menampar tapi saya mau dia tidak kena tampar. Bagaimana caranya menampar tapi dia tidak kena tampar? Nggak bisa dong, pasti harus kena. Ya, saya harus tetap tampar tapi dia bisa tidak kena tampar kalau ada yang mau ganti dia. Dan yang ganti dia itu juru selamat. Maka ini geser. Juru selamat ini tidak mencuri, dia nggak berdosa. Tapi dia harus menerima tamparan. Berapa kali? Harus 100. Nggak bisa kurang. Karena kalau saya tampar juru selamatnya tidak sampai 100, maka hukuman terhadap itu belum selesai. Nah begitu saya bolak-balik 100 kali selesai, maka begitu selesai saya akan berteriak, sudah selesai. Saudara paham? Kalau begitu, juru selamat tidak boleh bebas dari hukuman. Juru selamat harus tetap dapat hukuman, yaitu 100 kali. Nah sekarang saudara pikir, waktu Allah bilang manusia jangan berdosa, waktu kau makan buah itu kau mati. Berarti hukumannya mati. Manusia berdosa harus mati.
Kalau sekarang manusia berdosa mau diselamatkan, harus ada juru selamat. Juru selamatnya harus mati. Nggak bisa juru selamat tidak pakai mati. Harus mati. Kalau begitu, memang harus mati. Nah, maka setelah itu juru selamatnya menderita mati di atas kayu salib. Selesai di atas kayu salib, sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Maka sudah selesai artinya hukuman kita itu sudah ditanggung di atas. Saya bilang tiap kali saya membaca kalimat tetelestai, sudah selesai. Saya bersyukur luar biasa. Karena seandainya di atas kayu salib Yesus berkata, hampir selesai. Sebagian besar sudah selesai. Dan saya harus menanggung sebagian kecil. Itu tidak melepaskan saya dari neraka. Itulah sebabnya kenapa juru selamat harus mati. Tapi yang harus jadi juru selamat itu siapa? Nomor satu, harus manusia. Karena yang berdosa manusia. Nomor dua, harus tidak berdosa. Karena kalau juru selamatnya juga berdosa, juru selamatnya juga butuh juru selamat. Kalau juru selamatnya berdosa, juru selamatnya juga harus dihukum. Karena itu juru selamatnya harus manusia, harus tidak berdosa. Sekarang coba cari manusia tidak berdosa. Cari manusia banyak. Cari yang berdosa, yang tidak berdosa tidak ada. Cari di atas sana ada yang tidak berdosa, hanya bukan manusia. Jadi bagaimana harus dapat manusia berdosa? Di sini ada manusia, hanya berdosa. Di sana ada yang gak berdosa, hanya bukan manusia. Solusinya yang tidak berdosa itu jadi manusia. Karena yang tidak berdosa itu sudah jadi manusia, dia tidak boleh manusia jadi-jadian. Tidak bisa tiba-tiba muncul dari laut, dari kayu, dari batu. Tidak. Berarti dia bukan manusia sungguh-sungguh. Supaya manusia sungguh-sungguh harus lahir dari manusia. Dan itulah sebabnya dia harus lahir dari Bunda Maria. Dan setelah itu naik di atas kayu salib untuk dibunuh. Kalau begitu dengan ceritanya begitu memang dia tuh satu-satunya jalan. Karena yang tidak berdosa dan manusia yang tidak berdosa hanya satu saja, yaitu Yesus. Maka juru selamat tidak bisa dua. Juru selamat hanya satu saja. Terakhir, kenapa Yesus satu-satunya jalan? Karena adanya amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Yesus suruh pergi, jadikan semua bangsa. Seandainya ada jalan keselamatan di Papua sana, ngapainlah kita pergi menginjil ke Papua? Kalau ada keselamatan di Afrika sana, ngapainlah kita disuruh ke Afrika? Pergi ke seluruh dunia, artinya di seluruh dunia ini memang tidak ada jalan. Dan karena itu, Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk memberitakan Injil. Karena itu saudara-saudara, dari sini 5 hal yang saya berikan. Kesimpulannya adalah Yesus bukan hanya salah satu alternatif jalan. Dia satu-satunya jalan. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya 2. Pertama, saudara sendiri harus terima Yesus sebagai juru selamat. Satu-satunya. Kalau tanpa itu saudara tidak selamat. Dan yang kedua, konsekuensinya harus mengusahakan supaya orang lain juga dengar tentang Yesus dan mau percaya. Saudara, BMC ulang tahun yang ke-24 sudah dewasa. Apakah gereja ini sudah menjadi alat untuk memberitakan Yesus satu-satunya jalan kepada banyak orang? Apakah jemaat sudah mempunyai hati misi? Ingat, kalau Yesus satu-satunya jalan, banyak orang tiap hari mati antri masuk neraka. Kecuali saudara beritakan Injil pada dia. 2 orang bersahabat di perusahaan 20 tahun, satu Kristen, satu non-Kristen. Satu kali yang non-Kristen masuk kantor dan dia bilang, setelah bergaul 20 tahun saya tahu kau teman yang jahat. Loh, kenapa? Selama 20 tahun kita bergaul, kamu tidak pernah bicara sedikit pun tentang Yesus. Seandainya saya mati kemarin, saya pasti masuk neraka. Untung kemarin ada orang yang ngajak saya ke KR. Waktu ke KR, ada tantangan terima Yesus dan saya maju. Kamu kawan yang jahat.
karena kamu tahu jalan keselamatan, tapi tidak bilang pada saya. Saudara, ada banyak orang antri masuk neraka. Mari bawa cerita tentang Tuhan Yesus.